Tuhan berkati. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami lebih dari burung-burung di udara. Kami adalah kesayangan. Kami bersyukur untuk setiap kesadaran yang boleh kami terima. Kami bersyukur sekalipun kami harus berjerih lelah bekerja untuk keluarga kami. Tapi ada di saat-saat di mana kami lemah, kami tak berdaya oleh keberdosaan kami. Dan saat itu terjadi, kami berpengharapan penuh kepada Engkau saja. Karena kami tahu, kami percaya burung-burung yang tidak bekerja itu Engkau pelihara. Apalagi kami yang telah berjerih lelah. Biarlah pagi hari ini Tuhan, setiap mata hati kami Engkau bukakan. Setiap hati kami siap mendengar setiap kesaksian kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu, Dr. Kasan dan tim, untuk bisa Kau pakai menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami. Dan kami bersyukur untuk momen yang baik ini. Kami siap Tuhan mendengar kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Waktu saya berikan ke Shalom. Ya, selamat pagi. Perkenalkan, saya Budi Harja dari Malang. Saya orang biasa-biasa saja, tapi saya punya Yesus yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Saya diberi kesempatan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Kalau saya pada hari ini masih bisa berdiri di sini, ini bukan karena gagah kuat saya, tetapi karena kasih anugerah rahmat Tuhan yang baik, yang boleh ada saya sampai di sini. Saya menyaksikan kebaikan Tuhan jauh sebelumnya ya. Sekitar 16 tahun yang lalu saya terkena kanker kolon atau kanker usus besar. Saya cerita agak panjang dikit ya, tapi saya percepat. Kesaksian saya bukan untuk gagah kuat saya, untuk siapa sih saya, bukan. Tapi saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Ya. Saya cerita dulu 9 saudara mama saya, 7 meninggal karena kanker. Anak mama itu 5, saya nomor 4. Kakak saya perempuan, ini laki, jadi yang satu laki, perempuan, saya laki, adik saya laki. Yang kena duluan kakak saya perempuan meninggal semua. Itu saudara mama, saudara saya tidak ada yang lebih dari 50 tahun. Semua mati muda. Ya. Saya pun terkena waktu itu sekitar umur 40 lebih, 41, 42-an. Ya. Itu saya terkena kanker. Ya. Itu awalnya saya sendiri baru mengenal Tuhan. Saya dulu awalnya bukan pengikut Kristus karena agama orang tua saya. Ya. Saya dipanggil itu karena kasih anugerah Tuhan. Waktu anak saya umur yang kedua lahir, anak pertama saya dibaptis, kemudian istri saya, ayo kita dibaptis. Itu saya dapat pendengaran langsung, ikutlah aku, ya. Jadi itu kasih karunia, ya. Saya awalnya kenapa gitu loh, kok saya juga kena kanker. Awalnya saya juga masih menghujat Tuhan, kenapa, menyalahkan Tuhan, awalnya begitu. Tapi seiring jalan, saya cuman hanya bisa berbaring,
Saya hanya bisa mendengar lihat televisi. Waktu itu cuman ceritanya cuman TV-nya soal dari seberang hidayah yang segala macam ya. Ini pikiran ini, nanti istri saya masa kawin lagi, terus anak saya nanti sama, isinya yang kotor-kotor, yang jelek-jelek gitu ya. Kalau saya mati gimana? Isinya cuman ketakutan-ketakutan seperti itu. Nah, kemudian saya dapat, ya kamu kan punya Tuhan yang luar biasa, baca tuh firman-Nya. Saya mulai baca. Nah, ketemu tadi, saya betul-betul, kalau saya menyaksikan di gereja lain, saya nyanyikan lagu yang tadi. Ini tadi nggak ada janjian, tahu-tahu udah muncul. Tuhan baik. Ya, gitu loh. Rasa khawatir, ketakutan, kecemasan, burung pipit aja itu loh dipelihara. Burung gagak yang nggak punya lumbung pun dipelihara. Apalagi kita anak kesayangannya, ya kan? Nah, saya mulai berubah, saya baca. Ngapain saya khawatir? Gitu loh. Karena jujur, saya mengumpulkan harta, rumah baru lunas. Masa saya kena sakit? Masa rumah harus saya jual? Karena saya tahu semua saudara-saudara mama, kakak saya itu sudah habiskan berapa, ya kan? Masa saya sendiri harus itu? Tapi karena firman Tuhan itu tadi, anak cucumu tidak akan meminta-minta, pasti dipelihara. Itu yang menjadi kekuatan saya. Saya nggak mau tahu sudah. Saya akhirnya memutuskan untuk operasi, ya kan? Operasi bener, habis banyak. Andra tahu posisi saya ada di mana, gitu ya, rumah saya sekarang. Hati gembira adalah obat yang manjur. Saya cerita jangan diambil itunya ya, pengalamannya tolong jangan meniru yang pernah saya lakukan ya. Daripada nanti gini, kesaksian Tuhan izinkan boleh terjadi itu untuk menjadi kesaksian kita di kelak kemudian hari. Contohnya ini saya kan ya. Jadi ambil poinnya, jangan sampai jatuh ndelosornya seperti saya, gitu loh. Belajar dari pengalaman seperti bangsa Israel ya, gitu loh. Contoh mereka sebagai contoh, gitu loh. Jangan dilakukan apa yang itu ya. Saya lakukan, akhirnya saya operasi, saya kemo, tapi semuanya sia-sia. Saya sudah menjalani kemo, tahu-tahu masih ada lagi, gitu loh. Kenapa? Nah, saya berubah. Padahal saya sudah lakukan firman Tuhan. Saya koreksi. Ampuni, saya lepaskan pengampunan. Saya ketemu orang, tolong saya, baru kenal pun, atau teman-teman, saya bilang, ampuni saya. Orang yang kenal bingung. Ini orang kenapa sih? Kayak mau berangkat saja gitu. Jujur, ada tetangga itu juga ngomong, kuat takon. Ini bahasa Jawanya gini, kuat takon. Mau ke rumah sakit. Coba sih nanti sore tak lihat lagi. Bablas ndak? Loh, kata-kata gitu itu loh, yang kelihatannya menyakitkan, ya, bagi orang yang mendengarkan. Tapi bagi saya waktu itu cambuk bagi saya untuk memicu semangat saya. Oh, Anda manusia, bukan Tuhan. Mati hidup saya di tangan Tuhan. Dokter pun waktu itu bicara pun gini, paling ya 3 bulan 6 bulan. Itu saya klaim pun, Anda seorang dokter bukan Tuhan. Mati hidup saya di tangan Tuhan, ya. Saya jadi semangat waktu itu. Sorenya bener orangnya datang, gitu. Si urip takon bucer ini. Saya dirajang waktu itu. Ya Tuhan ampuni dia, gitu loh. Saya tunjukkan nantinya suatu hari nanti aku datang ke rumahmu, lihat aku seger buger. Itu dari perkataan, meskipun kondisi saya ya nggak bisa apa-apa, ya kan. Saya pendarahan segala macam, gitu loh. Nah, saya berubah, saya lepaskan pengampunan, hidup saya sukacita,
Ini saya di rumah sakit kemo itu, setelah keluar dari rumah sakit, saya gundul sendiri sudah. Saya berangkat ke salon, gundul. Kok dengarin? Sudah, pokoknya gundul habis. Gitu. Saya takutnya apa sih? Ntar kalau saya kemo, merotol. Karena kakak saya, mama saya semua itu pada gundul semua. Gitu loh. Jadi saya gundul duluan daripada nanti rontok. Eman gitu loh ya kan. Gitu. Saya lebih baik berjaga-jaga, ya kan. Kemo, saya suka cita. Saya datang berangkat di rumah sakit. Nah, yang jangan dicontoh ya. Saya beli koran, saya cari bioskop mana, film apa, pokoknya jam berapa. Ini yang namanya info itu saya atur sendiri. Pokoknya jam segini harus selesai. Itu saya sudah tahu berapa ukurannya. Begitu jamnya, saya sudah langsung keluar. Saya punya langganan becak. Berangkat ke sini. Itu suster pada tanya kemana, gitu loh. Oh di lobi, oh di wartel, katanya gitu aja. Padahal habis nonton. Yang penting ini sukacita. Jadi selama 6 bulan itu, kalau setiap bulan saya kemo, itu saya larinya cuman ke bioskop. Yang penting sukacita, ya. Dan itu pun saya tidak mengalami. Tapi buktinya general check up masih ada lagi. Nah, setelah ada lagi, nah inilah iman saya timbul. Yang dulunya cuma 5 juta, sekarang jadi 17 juta. Padahal saya sudah habis ratusan juta. Hari itu saya tidak ada uang. Rumah saya tulis dikontrakkan, dijual, mobil saya jual. Dulu ditawar orang 47,5 juta, hanya cuma dihargai 19 juta. Rumah dikontrakkan, nggak taunya saudara sendiri, saya bilang 15, dikasih cuman 10. Loh, orang teman-teman saudara ditodongi semua, aku butuh duit 51 juta sekarang untuk kemo. Ada ndak yang bisa bantu? Ndak ada satupun. Saya berdoa sama Tuhan gini aja, Tuhan, kayak anak kecil, Tuhan tolong sediakan uang 51 juta untuk saya kemo. Kalau Tuhan sediakan, ya saya kemo. Kalau Tuhan tidak sediakan, saya sembuh. Saya imani sembuh. Amin. Doa saya cuma gitu aja. Nggak taunya dokternya telepon, waktunya kemo. Maaf dok, saya tidak ada uang lagi. Saya hutang ke sini sana sudah tidak ada. Tapi saya sudah sembuh. Saya katakan gitu. Loh, ayo ini enggak dok. Saya sudah sembuh. Saya bilang gitu. Saya tidak ada uang lagi soalnya. Ya sudah. Seiring jalan setahun kemudian saya general check up. Loh, kamu yang dulu ndak kemo? Iya dok. Ayo coba. Saya cek lagi semua. Dok, uang saya cuma 7 juta ya, jangan macem-macem, jangan dikasih apa-apa gitu. Jangan dicek macem-macem lagi. Beneran, saya dicek. Ini CEA-nya 0 dok. Saya perkatakan 0, padahal waktu itu saya belum cek, belum apa ya, saya bilang 0. Nggak mungkin, CEA-mu itu pasti tinggi, paling-paling ya masih ada 5 lah. Dulu itu di atas 10 loh. Nggak mungkin, gitu loh. Tapi nyatanya saya nggak boleh pulang, besoknya masih dicek lagi. Loh kenapa? Ada salah tak? 0 lah. Dokternya nggak percaya. Saya ngomong sama susternya gitu. Saya nggak tahu. Pokoknya saya disuruh ngambil. Ya sudah, darah Yesus, saya bilang gitu, ambil gitu. Besoknya benar. Setelah saya lulus, keluar dari rumah sakit pasti dapat ijazah kan. Dapat itu yang namanya surat-suratnya semua, lab-labnya. Nah, bener kan? 0 kan? Wah, dokternya ini gimana sih? Saya bilang, dok, sus, aku ndak ada duit loh ini. Bener. Di situ pun honorarium dokternya 0. Gak usah bayar. CE-nya 0, itunya 0. Haleluya. Gitu. Nah, 10 tahun kemudian saya buka celah, ya. Padahal saya sudah bilang, saya sudah berjanji saya tidak akan sakit hati. Anda mau tampar saya sekarang pun saya tidak akan sakit hati. Gitu loh. 10 tahun kemudian, saya ditipu orang. Di hari ulang tahun istri saya lagi. Siapa nggak nelongso? 30
juta saya siapkan uang untuk kontrakan nanti bulan April. Enggak taunya saya ditipu orang waktu itu. Saya tiap hari sudah doa pagi, sudah baca firman. Jam 3 pagi saya bangun. Saya selalu nangis. Ini gimana ini? Tuhan ampuni, ampuni, ampuni. Saya yang salah. Bodoh, bodoh, goblok, goblok. Gitu saya waktu itu. Kenapa saya lakukan seperti itu? Gitu loh. Aduh. Sehari, 2 hari, 3 hari, sampai seminggu masih bisa. Tapi hari begitu ini mulai kutu ono dia. Kayak gitu, kutu ono dia. Saya buka celah. Aduh, awas ya. Langsung sakit. Aduh Tuhan ampuni. Tapi ini sudah langsung. Hari itu juga langsung perut saya sakit. Aduh Tuhan. 10 tahun. Berarti udah lewat mestinya masa-masa kritis itu. Besok paginya saya telepon. Dok, perut saya kok seperti ini. Udah langsung aja. Dulu cuman, dok perut saya sakit. Oh kasih obat ini nih selesai. Ini tahu-tahu berangkat masuk. Katakan gitu. Berapa dok? Sekarang sudah beda tahu tuh. Habisnya 9 juta katanya pertama gitu. Nggak taunya saya keluar waktu itu 13 juta. Sudah ketipu 30 juta masih ditambah situ lagi. Aduh, ini terus lari kemana gitu. Ya sudah. Akhirnya saya bisa lewati. Awal bulan ini, Tuhan ampuni. Ini kesaksian saya yang kebaikan Tuhan. Saya sakit lagi. Loh, kok begini? Saya telepon dokter Kasan. Dok, aku gini. Datang Senin, suntik. Saya langsung ngantuk, ya itu efeknya. Ya udah, pulang. Hari Selasanya saya datang lagi, suntik lagi di sini. 1 hari itu full tidak berhenti sakitnya. Itu karena apa? Saya disuruh kesaksian hari ini tuh sebelumnya diminta itu loh. Saya bayangkan gini, loh saya tentang apa? Kesembuhanmu yang dulu. Saya tuh membayangkan yang mana. Jadi saya tuh terbayang 16 tahun lalu perut saya tuh sakitnya setengah mati kayak gitu. Apa ini ya? Saya flashback itu apa ini dulu ya? Terus ini loh yang dirasakan tuh seperti ini. Tapi enggak lah. Terus saya sampai gini, apa saya buka celah lagi ya? Gitu loh. Apa ada saya sakit hati sama siapa? Saya enggak ada tuh rasanya. Wah, kayak gitu tuh terus segini. Jangan-jangan ada kesombongan. Tuhan ampuni, selidiki hatiku Tuhan. Kalau mungkin aku ada salah yang tanpa sengaja. Kalau aku secara pikiranku aku ndak ada sakit hati terhadap siapapun. Tapi mungkin sekarang ada kesombongan bahwa aku tuh wah sudah. Ampuni aku Tuhan. Hari Rabunya itu semalaman itu saya sudah berdoa penyembahan, sudah saya minta ampun sama Tuhan. Ya. Gitu loh. Pulihkan. Rebunya itu udah agak mending. Gitu loh. Cuman kembali lagi. Masih proses. Minggunya saya kesaksian di gereja Bethany Reborn. Itu pun langsung mendadak itu. Aku hari ini khotbah, kamu kesaksian ya. Nggak ada perjanjian itu. Tapi hari itu saya klaim juga, saya sembuh dalam nama Yesus. Ya, kondisi saya waktu itu ya masih labil. Andra itu tahu tuh, yang selalu telepon istri itu. Saya kesaksian langsung, saya bilang, apa yang telah saya terima mujizat Tuhan dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya itu tidak akan berubah. Saya sudah terima kesembuhan hari dulu, hari ini, dan seterusnya itu permanen. Nggak ada istilahnya cuman intimidasi iblis yang jangan-jangan kamu sakit lagi, itu jangan dibayangkan sudah ya. Hilangkan dari pola pikir kita ya. Apa yang saya saksikan itu menjadi buat pelajaran bagi anda. Jangan sampai
kalau kita itu yang tadi diomong gandol Gusti, yang gandol Gusti, gitu loh. Pasrah, ya, berserah, bukan menyerah. Anda kelihatannya hari ini kok begini, tapi perkatakan, kita diberi kuasa ya lewat perkataan kita, gitu loh. Pola pikir kita dirubah, itu nanti akan dijelaskan sama Dokter Kasan, ya. Semoga kesaksian saya menjadi berkat bagi Anda sekalian. Terima kasih. Bawaannya banyak kesaksiannya panjang, bawaannya ya banyak. Shalom, selamat pagi. Tadi kesaksiannya banyak. Kemarin saya minta izin Pak Paulus. Pasti kemarin saya bilang hari ini saya mau ngasih door prize, ya kan? Karena topik saya cepet-cepetan nanti dilihat. Ada satu tadi yang diceritakan bulan lalu kan, gimana cara kita bertobat kan? Saya bilang ada 3 aha. Dan sama hari ini, apa sih posisi kita di mata Tuhan? Kenapa teman saya selalu bawa kesaksian? Karena begitu mujizat Pak Hendri maupun Pak Budi Tianhok yang dimana dapat pelawatan dari Tuhan sampai hari ini yang begitu penuh dengan sukacita. Tapi topik hari ini kita tahulah tadi cerita saya pun yang ngalami kan sebelumnya. Melok Tuhan kok susah banget ya. Bendino ya kesiksa, bendino malah digarai wong. Kapan enak saya kan gitu kan. Nah ternyata yaitu yang bulan lalu kan saya bilang salah dari diri kita, di mana kita punya berpikiran kita berbuat baik, ya kan, bukan berbuat benar. Kalau baik itu menurut kita, kalau benar menurut Tuhan, maka kita jadi pelaku firman. Nah, sebelum masuk, saya cuma cerita, saya kepingin tahu angkat tangan yang cepat. WL boleh lo ya? Boleh angkat tangan? Enggak lo ya? Bapaknya jangan, bapak sama ibu jangan, ya. Nah, saya cuma satu yang ada kata-kata yang menarik buat saya, yaitu ada satu di Alkitab yang dikatakan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Siapa yang mengatakan? Angkat tangan. Oke, siapa? Sana duluan, Pak. Salah, Pak. Sana ngomong sih, sana duluan. Monggo, siapa Bu? Paulus, oke, makasih banyak Bapak. Monggo Pak, kasihkan Pak. Bapak aja. Monggo Bu. Kasih dapat door prize. Makasih. Nah, hari ini memang saya kasih spesial. Kalau ditanyain apakah seperti itu, katanya gandol Gusti enak segala macam, ya kan? Tapi cuman saya tahu dibaca semua hanya cuma satu Rasul Paulus itu disiksa segala macam, dia cuman bunyi kan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kok enak? Kok bisa seperti itu? Itu waktu itu jadi pemikiran saya. Boleh kita berdoa untuk lebih dapat mendapatkan firman Tuhan. Okay? Ya Tuhan, terima kasih banyak pada pagi hari ini kami dapat berkumpul dalam keadaan sehat jasmani ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan lebih mendengarkan akan sebagian firman-Mu ya Tuhan. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti dan memahami apa yang Engkau firmankan pada pagi hari ini ya Tuhan. Semuanya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Untuk semuanya kami percaya. Haleluya. Amin. Amin. Boleh saya minta? Oke. Posisi di mata Tuhan itu tadi kan di Filipi kan, jika kata-katanya kan gitu. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja untuk memberikan buah. Amin. Nah, ini Rasul Paulus, ini sebetulnya sama. Saya dulu sama punya pemikiran seperti ini. Kok bisa
Saya susah, saya ikut Tuhan. Saya udah sekolah loh waktu itu. Saya udah baca Alkitab segala macam. Susah nih setengah mati, ya kan? Masih ada godaan segala macam. Rasanya males aku melok Tuhan kok angel setengah mati, saya pikir gitu kan. Nah, ternyata kenapa Paulus punya cerita seperti ini? Next lagi. Nah, ini kelihatan ya. Nah, ini cerita kalau kita kepingin tahu awal kita pertama kali baca Alkitab, ternyata kita itu ada di posisi ini. Di bawah, kita nggak kenal Tuhan. Kasarnya. Di mana kita tidak kenal kebaikan, kita bukan kenal Tuhan ya, kita tidak kenal baik dan buruk, kita nggak segala macam, kita hidup segala macam. Dan kalau di dalam Alkitab kita hidup waktu itu keluar dari Tuhan, ya kan? Karena kita dosa awal. Ini pertama kali. Akhirnya apa? Jauh dari rencana Tuhan, masuk neraka. Kemudian akhirnya Tuhan itu begitu baik. Masih ada nabi-nabi didatangkan segala macam untuk supaya kita bertobat. Makanya kita kenal hukum Taurat. Ya kan? Di hukum Taurat kita kenal baik dan buruk. Itu waktu itu. Sesudah itu di taraf kedua, baik dan buruk pasti kan. Kalau kita buruk ya pasti masuk neraka, sama jatuhnya. Kalau kita baik, tanda tanya Mas Yan. Nah, yang ketiga kita kenal. Akhirnya masuklah perjanjian baru. Anaknya, putranya diserahkan ke kita, disalibkan supaya hubungan kita baik dan kembali baik dengan Bapa, kembali ke rencana Allah. Lihat apa yang kita terjadi. Kita masuk di kerajaan Allah sudah. Kita sudah di sini. Itulah hebatnya kalau kita percaya Tuhan. Kita udah masuk di sini. Kalau kita masuk di kerajaan Allah, apa sih tidak mungkin? Makanya tadi WL cerita bunga bakung segala macam, burung pun dipelihara. Iyalah, wong namanya di kerajaan Allah. Yang kedua tadi WL bilang apa? Kita anak Allah. Ya kita udah masuk di sini. Kita bermain-main di sekitar kerajaan Allah. Belum ketemu Bapa masih. Ya kan? Kalau ditanya, mungkinkah seperti itu? Iya jawabannya. Kita buka Matius 16 ayat 19. Next. Saya bacakan ya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepas di dunia akan terlepas di surga. Ini untuk Rasul Paulus, tapi bukan cuma Rasul Paulus, untuk kita juga. Apa yang kita ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kita lepas di bumi, terlepas di surga. Kalau iman kita lepas di bumi, bukan kita lepas dari di surga. Tuh. Nah, ini kesaksian saya. Kenapa saya bilang seperti itu? Waktu itu kejadiannya, saya pun ngomel, sebetulnya kayak Pak Budi, Pak Hendri. Ya, saya ngomel. Tahun 2019, saya ingat bulan Februari, tanggalnya saya lupa waktu itu. Saya ngeluh sama, kok seperti ini saya ikut Tuhan, katanya penuh dengan sukacita. Saya waktu itu apa yang saya lakukan, saya baca firman, benar kayak Pak Budi, saya dengarkan pujian, benar saya dengarkan pujian. Dari HP saya dengarkan pujian ya, itu ada dari HP, internet, radio, saya dengarkan pujian dari malam mau tidur sampai besok pagi karena saya nggak bisa tidur. 2 tahun saya nggak bisa tidur. Tidur lewat jam 12 segala macam pun gelisah. Saya dengerin itu. Nah, pada saat itu saya punya pikiran seperti itu. Februari saya lupa tanggalnya. Kemudian sekitar jam 3 pagi itu saya biasanya bangun kencing. Saya lupa, ingat saya juga sama sekitar jam segitu. Momoro saya dapat terang banget segala macam, terus ada jawaban. Tahu kenapa engkau kepingin tahu apa yang sukacita di kerajaanku?
Terus kemudian persis saya pikir saya cuman baca doang, persis kayak bapak-bapak, ibu-ibu ngelihat di majalah, wah di neraka itu seperti ini ada ruangan segala macam. Bener, saya waktu itu diajak seperti itu. Tapi yang ngomong itu saya nggak ngelihat bentuk Tuhan, cuman terang doang. Saya bingung sampai tolak kiri kanan, kok terang, kok ada suara ya? Apa suara handphone saya? Wong namanya si ngantuk ya. Ya ngelilir gitu, oh ya nurut aja saya bilang. Akhirnya saya diajak, terus saya ditunjukkan, lihat kamu ruangan-ruangan itu. Terus di ruangan itu saya ngelihat ada orang yang disiksa, lidahnya ditarik segala macam. Terus kemudian, terus kok kenapa bentuknya ruang-ruang? Saya bilang gitu. Lah kamu lihat apa di sana sih? Kelihatannya itu dosanya orangnya ya. Iya. Lihat, lidah yang ditarik oleh setan itu adalah mereka yang berbohong. Yang berzina, ya Bapak tahu apa yang dilakukan segala macam. Lah terus berarti setan itu sendiri-sendiri. Iya. Berarti setan itu nurut dengan dosa kita. Iya. Apa yang kamu ikat di bumi, apa yang kamu lakukan itu, otomatis kamu pun di surga, kamu sudah tahu apakah kamu masuk surga atau masuk neraka. Kalau kamu hidup di dunia seperti itu. Oh, berarti kalau saya yang ngamuan, berarti pasti saya masuk di ruang itu ya? Iya. Kalau saya berzina masuk di sebelah sana? Iya. Dan setan itu punya kuasa sendiri-sendiri. Nggak bisa rebutan. Wah, iki wekku ae, aku seneng kok ame wong iki, ora iso. Ya. Karena apa? Dosanya apa yang dilakukan di bumi? Sama enggak Mbak Pati? Sama. Jadi intinya saya cerita, apa yang Bapak Ibu rasakan di bumi sekarang, dicek. Kalau saya punya dosa, pemarah, pezina, pejudi, ya, pembohong, iri hati, berarti kira-kira apakah di surga ada perasaan seperti itu? Nggak ada kan? Kalau nggak ada berarti kemungkinan Bapak Ibu di mana? Cek sendiri aja. Saya nggak ngejudge. Ini yang terus Tuhan bilang waktu itu, loh Tuhan kan maha kuasa, kenapa mereka tidak ditarik? Saya udah berfirman, dia bilang, memang saya punya anugerah saya tarik. Tapi kalau mereka cuman kaki doang sedikit, itu anugerah yang saya selamatkan. Tapi kalau Bapak Ibu sudah kedelep sekian panjangnya, gimana saya mau narik? Setan nanti ikut protes. Betul nggak? Jadi saya tidak punya kuasa. Tuhan bilang seperti itu. Kaget saya. Wah, kok ngomong seperti ini ya? Saya bilang gitu. Akhirnya melek bener kali ini. Si ngomong siapa ya? Saya buka, saya cari, saya tahu jam 3 itu biasa memang ada khotbah. Saya tahu waktu khotbah siapa, saya cari di YouTube. Ternyata tidak ada. Terus akhirnya besoknya si dimpeni. Ya itu yang tuh saya mau untuk kamu saya sampaikan. Untuk ke para pelayan Tuhan, kepada jemaat, kepada ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Makanya saya datang sama teman saya tim, saya beritahu. Inilah yang kita lakukan sekarang. Amin. Nah, kalau ditanyain akhirnya apa yang kita tahu sekarang seperti itu. Terus yang kedua, boleh gambar yang pertama tadi ya. Slide ketiga, sorry. Sebelumnya. Nah, kita sudah di sini kalau ditanyain, betul? Amin kan buat kita. Kita sudah di kerajaan. Makanya kalau ditanya apapun yang kita cari kerajaan, apapun berkat segala macam kita udah diberi. Memang di kerajaan surga kan ditulis banyak jalan berupa emas segala macam. Kita punya segala macam, ya kan? Cuman satu yang nggak suka,
setan tadi yang buat Pak Budi cerita. Setan gak suka sampai detik hari ini, gak suka. Karena dia tahu kita udah di posisi kerajaan Allah. Dia gak mau. Betulnya. Makanya kita digodain. Kita diajak segala macam supaya apa? Tidak jadi anak Allah. Tapi Tuhan itu begitu baik. Kita tidak akan jatuh di sini ceritanya. Tapi kita jatuhnya di sini. Kenapa saya bilang gitu? Kita lihat ada dua ayat. Yang satu 2 Korintus 5 ayat 10. Lihat. Nah, saya bacakan. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik atau jahat. Yang kedua ayatnya, mosok Alkitab itu diulang-ulang supaya kita hafal. Lihat kitab terakhir Wahyu. Bagus lagi, Wahyu 20 ayat 12. Apa yang dituliskan? Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tata itu. Lalu dibukakan semua kitab dan dibukakan juga sebuah kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab. Jadi, kalau kita melakukan sesuatu, jangan punya anggapan ora popo, ora ono sing ngeruh. Tidak ada yang lihat memang, tapi Tuhan menyatat di atas. Sekecil apapun kita buka, Tuhan tahu di atas. Inilah, balik lagi ya. Yang PPT ya, ben tangane ben seneng jangan. Jadi akhirnya kita tidak akan jatuh di bawah. Tapi kita Tuhan, jawabannya iblis gini. Enggak apa-apa ben kamu diadili aja. Kita nantinya diadilin. Baik dan buruk tergantung kitab kehidupan. Yang nilai Tuhan nanti. Kita masuk neraka atau masuk surga kerajaan Allah. Jadi Tuhan itu baik. Kalau kita percaya, kita nggak akan jatuh di sini. Tapi iblis, oke, kamu nggak masuk di sini, tapi kamu saya bikin di sini. Inilah. Makanya Tuhan bilang kita nggak mungkin jatuh sampai tergeletak. Karena ditopang Tuhan supaya kita bangkit. Makanya sampai kapanpun kita itu bangkit, kita langsung masuk kerajaan Allah. Tapi pertanyaan, apakah kita tahu hidup dan mati? Ada yang jawaban alasannya gini kayaknya. Lah itu kayak orang yang disalib di sebelahnya Yesus, kan langsung percaya langsung masuk surga katanya. Pertanyaan, memang ya waktu ketemu Yesus, apakah kita ketemu Yesus? Lah ketemu Yesus, makanya kalau saya ditanyai, wah, apakah Anda siap dipanggil Tuhan? Sing manggil siapa? Tuhan. Siap saya jawabannya. Wong sing manggil Tuhan kok, ya kan? Podo sama yang Yesus yang tanya di kayu salib kan? Yesus ketemu Yesus. Lalu sekarang siap Anda mati? Tak pikir sih, kata nilai Pak Budi tadi. Lek dokter sih ngomong ya aku mikir-mikir, wong aku gak ketemu ya kan? Mau aku jawab, ya itu ceritanya kalau ditanyai. Jadi orang mati hidup itu karena tangan Tuhan. Tapi kita siap atau enggak? Ternyata saya hari ini saya ngeliat iseng-iseng, gak tahu nih ketemu ini kan? Bapak nulisnya ini Pak Paulus ya kan, terus ada setia sama Tuhan segala macam. Apakah kita setia sama Tuhan? Apakah kita udah masuk di tanah perjanjian Tuhan? Tinggal kita siap atau tidak. Pertanyakan gitu kan? Karena apa? Sekarang 2 Petrus 1, dan ntar lagi habis ayat ini doorpress lagi ya, seneng ya.
Lihat 2 Petrus 1 10 sampai 11. Panjang tapi kan seneng kan? Wah, siapa tahu aku oleh door prize, ya kan? Lihat. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Lihat. Gambar lagi ya. Maaf ya, Dek. Lihat. Bukannya kita masuk kerajaan Allah. Betul? Kita nggak akan tersandung. Ingat. Ayat Alkitab firman Tuhan adalah ya dan amin. Jadi janji Tuhan tidak mungkin tidak akan ditepati. Inilah janji Tuhan dari awal. Oke? Makanya sekarang pertanyaan ibu-ibu sebelum masuk yang terakhir, Pak Paulus saja yang ngasih pertanyaan. Door prize, monggo Bapak. Baik, jemaat yang dikasih Tuhan, siap untuk menjawab pertanyaan. Iya. Dan pertanyaan ini gampang, Pak. Pokoknya siapa cepat dia dapat, gitu. Saya tadi di tes. Saya tadi dikasih pertanyaan Bapak Gembala. Pertanyaan gampang. Tapi siapa yang angkat tangan duluan, ikut yang dia bisa jawab. Jangan rebutan. Saya tahu ibu-ibu yang jadi rebutan biasa Pak kalau hadiah. Apalagi hadiah amplop. Saya juga mau tapi nggak bisa. Baik, pertanyaannya siap-siap. Apa nama gereja kita sekarang? Angkat tangan dulu Bu. Bu Ica. Amin, benar. Beri tepuk tangan. Makasih ya Pak. Sebelum belum Bu. Senang. Ibu yang tadi, enggak yang coba, yang ibu yang tadi yang dapat hadiah tadi, bukan yang dapat hadiah tadi. Oke. Saya mau tanya Bu, mau tak tukar ini enggak? Karena ibu janji hadiah pertama kan, saran gitu. Mau tak tukar ini enggak? Bener, mau ini. Itu ditukar, itu dikasihkan ibu itu loh ya. Bener. Iya. Bener ya, nggak nyesel ya. Bener ya. Oke, bener. Oke, Bapak monggo. Bener loh ya. Jangan puang goeng loh ya. Monggo Bapak. Ibu tukar, ibu maju. Salaman dulu. Nanti di belakang ngomel-ngomelan. Salaman Du, saya ikhlas saya ditukar dengan hadiahnya Ibu. Iya, ya Pak. Dil, salaman. Nih, gak gondoan, ya kan? Oke. Makasih Bapak. Ibu dulu sekarang. Ibu silakan duduk. Itu tak tukarin mau nggak? 10.000. Mau nggak? 20. Bener? Nggak mau? Bener. Iki luwe akeh lo. Ya? Ya wis, monggo. Ini ayat terakhir ya, kita lihat Mazmur 11, ini bukan ayat terakhir, tapi kita tahu bahwa Mazmur 11, 112, 1-3, Tuhan pun berfirman ya kan, saya bacakan, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang
sangat suka kepada segala perintahnya. Berarti kita sebagai pelaku firman. Maka anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikan tetap untuk selamanya. Amin. Bukankah itu tadi Pak Budi, Pak Henry yang kemarin lakukan? Penuh dengan sukacita, tanpa rasa khawatir, tanpa rasa takut, karena kita di dalam kerajaan Allah. Amin. Cuman sayangnya, next yang ada tulisan kepedean. Next. Nah, sayangnya ada kata-kata ini. Apa? Jangan kepedean dengan berpikir saya pasti selamat, loh ya kan? Jika faktanya karaktermu masih serupa dengan dunia. Jangan pede, Bu. Saya udah diselamatkan kayak saya. Saya udah sekolah segala macam. Kenapa saya punya masalah? Ternyata saya kepedean. Karakter saya tidak rendah hati. Karena apa? Saya tidak sebagai pelaku firman. Apakah cuma melayani doang ke gereja? Apakah cuma berdoa? Apakah cuma sebagai baca firman tadi yang dilakukan Pak Budi? Saya pun sama, Pak Henry sama. Tapi saya tidak melakukan apapun. Kepedean karakter saya. Apalagi lebih nemen lagi apa? Saya loh sudah sembuh. Kayak Pak Budi tadi cerita. Pak Henry, saya loh sudah diayomi keluarga. Ngikut aku, ngejas orang lain. Kamu loh si orang berdosa. Bukankah seperti itu? Apa bedanya kita nanti di kerajaan Allah yang kedua, jalur kedua? Bukankah banyak seperti itu sekarang kita ngelihat? Ya? Orang ngaku dekat dengan Tuhan, tapi kelakuannya masih ngejas orang, maki orang. Apa gunanya? Akhirnya apa? Setan yang ketawa. Hahaha. Topengmu cuman kedok doang. Hatimu aku sih megang, setan bilang. Ternyata ayat yang terakhir yang kita harus ingat sampai kapanpun, 1 Timotius 6 ayat 12. Saya bacakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Pertandingan kita adalah pertandingan iman. Makanya kita masuk di dalam belun kerajaan Allah. Kita di jalur kerajaan Allah. Karena kita ini sekarang pertandingan iman. Pertandingan dengan siapa? Dengan iblis. Supaya kita tidak jatuh di jalur kedua. Jangan bangga kita nggak jatuh jalur ketiga yang paling bawah, tapi jalur kedua kita tidak tahu akhirnya. Karena Tuhan pasti datang untuk kedua kalinya, kita tidak tahu apa yang dilakukan Tuhan. Amin. Cuman itu sebelum saya tutup, saya ngelihat apa yang saya kasihkan tadi. Bu, saya minta maaf ya Bu ya. Saya mau lihat, boleh nggak Ibu buka hadiahnya tadi? Amplopnya saya tahu, saya kepingin tahu isinya Bu. Nggak apa-apa Ibu cerita berapa Bu? Oke. Bu, Ibu buka Bu. Amin. Jangan dilihat uangnya, saya cuma kali ilustrasi. Sekali lagi saya minta, itulah Tuhan, iblis yang lakukan. Seolah-olah bagus di depan. Tapi isinya ternyata bagus yang sedikit jelek.
Amin. Itu yang Tuhan berikan. Seolah-olah di depan mata kita susah, tapi kita dapat kerajaan Allah. Amin. Itu yang harus kita lakukan. Kita tetap bertahan, segenap hatimu, segenap pikiranmu, dan terakhir yang dilupakan orang, segenap kekuatanku. Amin. Cuman itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Bapak Ibu diberkati. Saya sangat diberkati. Ya. Situasi ini yang ada di depan mata kita ya. Situasi ini yang kita lihat setiap kita membuka mata kita. Gitu ya. Tawaran-tawaran